Kemarin market pada crash ya, market crash, indeks sempat hampir 6.000 lagi. Kan saham lucu-lucu nih jeblok. Itu udah wajar, memang harus jeblok. Karena dia istilahnya nilainya itu semu. Jadi kalau misalnya orang bilang, oh saham ini dijaga ownernya nggak akan turun, wah no comment ya. Ada juga saham yang katanya mau masuk indeks tapi nggak buyback. Wah. Di tanggal 18 Maret ya, saham-saham value itu turunnya nggak sebanyak itu, kecuali Bank Mandiri yang kita notice. Mungkin Bank Mandiri ini mungkin ada letupan dikit. Menurut saya sebenarnya NPL ini sedikit ada steroid. Kalau kita pegang saham fundamental bagus turun, makin lama makin murah, makin nafsu buat beli. Halo teman-teman, welcome to chatting. Wah, ini belakangan ini lagi ramai. Kemarin market pada crash ya, market crash, indeks sempat hampir 6.000 lagi. 6.100 ya, 2 hari lalu tanggal 18 Maret ya. Nah, mungkin yang kita mau bahas hari ini spesifik mengenai saham yang turun banyak. Itu banyak saham lucu-lucu sebenarnya. Yang kita sering kawal ya, top 15 market cap. Ini teman-teman bisa lihat tabelnya di sini. Itu kan perusahaan-perusahaan besar yang diisi sama saham-saham yang bisa dibilang lucu-lucu lah, kita bahasa kita saham lucu-lucu. Mungkin labanya nggak sebesar itu, tapi secara valuasi itu besar banget. Nah kemarin ya di hari Selasa lalu tanggal 18 Maret itu turun banyak banget. Konsum pasti ngeh juga ya. Itu saham-saham you name it, kayak PANI, ARB ya turun 20% dari 10.000 ke 8.000. TPIA juga turun 20%. Cuan, semua saham-saham yang lucu-lucu, Petrosi itu turun gila-gilaan. Tapi yang menarik ya di satu sisi itu saham-saham yang value malah kemarin turunnya nggak sebanyak itu. Ya mayoritas ya. Nah mungkin dari Kosum sendiri gimana pandangan Kosum nih soal mengenai saham yang lucu-lucu kemarin turun banyak. Katanya kan kalau misalnya saham lucu-lucu dijagain konglomerat bisa aja nggak turun nih, udah dijagain. Nah gimana menurut Kosum pandangan? Sebenarnya gini, balik lagi ya. Kalau kita lihat namanya market itu kan pasti kita nggak bisa tebak. Saat kita menggantungkan hal yang kita tidak bisa kontrol, itu namanya kita udah spekulasi. Nah, hal yang nggak bisa kontrol itu artinya bergantung kepada owner, bergantung kepada orang-orang lain, bergantung kepada indeks, bergantung kepada hal-hal yang bukan kita bisa kontrol. Yang seharusnya padahal kalau kita invest buat sebuah perusahaan, berarti kan kalau namanya kita invest terhadap bisnis, kita bergantungnya sama manajemen. Makanya kita assess manajemennya. Jadi saat kita menggantungkan hal yang di luar dari sisi manajemen dan bisnis itu sendiri, artinya udah ke ranah spekulasi. Jadi mau saham apapun ya, misalnya kita beli saham bank yang bagus, beli perusahaan market leader, tapi kita berharapnya bergantung terhadap aspek lain, oh nanti dia akan dibawa ke sini demi masuk A, demi masuk B, itu namanya udah spekulasi. Karena kita nggak bisa kontrol gitu. Nggak bisa kontrol, dan mereka pun juga nggak bisa kontrol, even mereka beli gitu. Balik lagi kita selalu tekanin ya, ada yang bilang story-nya mau masuk di indeks, terus sekarang asingnya keluar, habis itu tiba-tiba ada crash, mungkin orang nggak setuju dengan undang-undang TNI ya, macam banget, banyak macam deh faktor-faktor gitu, dan kita kan nggak bisa kontrol. Kalau kayak gitu mau gimana? Balik lagi kan kalau kita sebagai investor harus pilihnya yang benar-benar ada fundamentalnya baik, bisnisnya itu apa? Amit-amit ada kondisi tidak baik dalam ekonomi, dia bisa tetap resilience nggak? Itu yang kita harus lihat. Dan menariknya sebenarnya, kan saham lucu-lucu nih jeblok. Itu udah wajar, memang harus jeblok. Karena dia istilahnya semu lah, nilainya itu semu. Tapi ada sebenarnya yang value, tapi jeblok juga tuh, Jo. Oh ada ya kemarin ya? Ada juga. Sebenarnya kalau lu sama Billy kan udah bahas ya, Bank BRI. Nah, salah satu sebenarnya jarang ada yang bahas Bank Mandiri. Mandiri ya. Nah, ini teman-teman kalau notice kemarin di tanggal 18 Maret ya, saham-saham value itu turunnya nggak sebanyak itu, kecuali Bank Mandiri yang kita notice. Itu turunnya sampai below berapa ya? Below 4,5 malah ya? Iya, di bawah 4,5. Dan bahkan hari ini tanggal 21 Maret aja itu di bawah 4.500 lagi. Yes. Nah, coba menurut Kosum sendiri ini kan udah banyak analisa bank. 2019 sempat cuan di BNI ya waktu itu, untung BNI. BRI, Mandiri, gimana pandangan Kosum specifically ya mengenai Bank Mandiri? Bank Mandiri. Jadi gampang gini, kalau teman-teman mau assess perusahaan BUMN di bank ya, itu dari kementerian itu udah nentuin spesifikasi bank ini bergeraknya di mana. Bank BRI jelas bermainnya di mikro, ultra mikro sampai SME ya, small medium enterprise. Kalau Mandiri ini bermainnya di mana? Biasanya lebih di corporate. Jadi yang lebih medium ke atas. Nah, kalau Bank BNI itu lebih bermainnya bisnis internasional. Dan ada satu lagi BTN itu lebih di perumahan. Tapi ya sebenarnya ada mix itu BNI dan Bank Mandiri. Dia jadi bermain corporate, tapi mungkin karena baru di splitnya itu sejak zamannya Pak Erick Thohir ya, baru dimulai di split ini, ada yang lebih fokus ini. Dan yang menarik lagi, Mandiri itu sekarang pegang Bank Syariah. Indonesia yang terbesar, yang dulunya mungkin di konsorsium, dan karena memang paling besar punya Mandiri Syariah awalnya, jadi dia yang punya 51%, tapi di akhirnya digabung Bank Syariah Indonesia di situ.
Dan kalau kita lihat ya secara keseluruhan ya, Mandiri ini di tahun 2024 itu punya NPL paling rendah dibandingkan bank buku 4 lainnya. Nah ini menarik sebenarnya. Ini banyak yang 4%. ini banyak ada plus minus nih. Banyak yang DM kita ya di Instagram itu nanya, kan kemarin baru kita open question mengenai perbankan. Banyak yang nanya Kosum, gimana pandangan kita mengenai NPL perbankan? Karena kan Billy sering ngomong ya, NPL-nya bisa steroid, labanya steroid, NPL di setting. BRI kan kita udah sering bahas lighting, teman-teman udah bisa ngikutin. BCA itu kan jadi benchmark. Nah kalau Mandiri kita ngomongin NPL sendiri itu di tahun 2024. Kalau yang kita ngomongin NPL dari manajemen itu di bawah 1%, ya kan? 0,9 something. Tapi sedangkan kalau misalnya kita ngomongin yang kolek 2-5 itu ada 4,5 kalau nggak salah 4 point something lah. Nah menurut Kosum sendiri pandangan NPL BRI ini ya, Mandiri itu gimana specifically? Jadi gini, kalau saya rasa pasti ada tanda petik ada bantuan. Karena kalau kita breakdown the loan book ya, loan book tuh maksudnya dia kasih kredit ke siapa aja. Sebenarnya dia ada 20 triliun ke konstruksi. Yang dimana kalau kita tahu ya, bisnis konstruksi itu sangat dekat sekali dengan USD. Karena dia beli barangnya itu banyak USD. Kita tahu sekarang USD naik banyak. Bayangin bisnis konstruksi yang sekarang lagi susah, interest rate lagi tinggi, masa NPL-nya rendah sekali. Jadi dari kasih loan book 20 triliun, cuma baru cadangin 1 triliun. Masih banyak tuh berarti ya? Sebenarnya pasti harusnya ada pembayaran yang telat lah, at least telat, dan itu pasti akan masuk ke kolek 3, kolek 4, dan seterusnya tergantung justifikasi manajemen ya, karena kolek 2-5 itu tergantung manajemen. Nah hal ini yang menurut saya sebenarnya NPL ini sedikit ada steroid. Berbeda dengan masalahnya Bank BRI yang dimana dia akhirnya di Januari ini akhirnya dia meledakin karena I think memang harus dibersihkan gitu ya, mana yang nggak bisa bayar ya udah dibersihin. Yang I think mungkin Bank Mandiri ini mungkin ada letupan dikit. Cuma yang perlu di-note, Bank Mandiri ini kan sebenarnya banyak kan kasih yang tadi medium ke atas. Biasanya notabene bisnis yang kasih ke perusahaan, kreditnya ke perusahaan, itu biasanya lebih gampang di restructure. Nah ini yang kita mungkin harus lihat gitu. Cuma put aside about the NPL maupun the kreditnya, Bank Mandiri ini sebenarnya punya deposit yang bertumbuhnya cukup besar. Jadi kalau teman-teman lihat ya, mungkin Bank Mandiri itu, kalau dibilang dulu mirip kayak Bank BNI lah. Tapi kalau sekarang dia, wah cepat banget growth dari deposit growth-nya ya. Mungkin kayak like 10 tahun lalu itu cuma 700 T kali ya. Sekarang udah sampai 1.700 T, double lebih. Itu digabung dengan BRIS ya, BRIS digabung sama dengan BRIS. Jadi itu naiknya cepat sekali. Dan kalau Mandiri standalone sendiri kurang lebih ada 1.200 triliun deposit juga ya, tapi dia. Itu kalau nggak salah kasanya itu 78% sekarang. Jadi dulu kayak di bawah 60%, sekarang kasanya 78%. Jadi dia lebih kayak mirip kayak BCA sekarang. Arahnya itu kayak mau bertandingnya dengan BCA. Ini sangat menurut saya cukup menarik. Apalagi sekarang dibuktikan dengan NPL yang lebih rendah dibandingkan BCA sendiri. Walaupun sebenarnya bagi saya tetap BCA nomor 1. Ini balik lagi ya, kita bukan analisa BCA, tapi kita kalau sebagai pengusaha ya, keluarga kan ada usaha, minta kredit dari BCA itu susahnya bukan main. Lebih gampang ke Bank Mandiri. Nah itu kan cerita lapangan gitu. Tapi lihat NPL yang rendah ini, mungkin yang lainnya bahkan ada sampai 3%, kalau ini sampai di bawah 2%, bahkan di bawah 1%, ini sangat bagus. Cuma balik lagi, ingat, ini ada hal yang perlu di-note, ada steroidnya dikit-dikit. Oke, tadi nice point ya, tadi Kosum ada sempat mention soal deposit dia numbuh banyak banget. Kan buat teman-teman yang belum familiar, tadi kan Kosum ada ngomong, deposit numbuh banyak, artinya orang banyak taruh uang di Mandiri nih. Terus casanya makin gede. Nah, casa tuh simpelnya dana murah. Benar. Ya. Jadi kalau bank-bank lain mereka mau rebut dana banyak, itu mereka harus bayar, ibarat kasih jaminan atau kasih deposito lah. Yaudah nih, taruh uang di bank kita, sini kita kasih mereka 7%, 8%. Nah Mandiri itu casanya makin lama makin banyak. Alhasil deposit makin banyak, orang makin banyak ke store, makanya cost of fund dia atau modalnya si Mandiri itu juga kalau nggak salah tergolong rendah sebenarnya. Rendah, cuma 2,2%. Yes, dibandingin dengan 3 bank lainnya. Mungkin kalau Bank BRI berapa ya? Bank BRI gede dia hampir 4%-an lah. 4%-an ya? 4%-an dia. Tapi Bank BRI ini dia punya gross interest margin yang tinggi. Gross interest margin ini tinggi sekali. Jadi dia, ya namanya Bank Rentenir Indonesia ya. Dia bahkan NIM-nya itu 8% loh, seingat saya loh. NIM-nya itu bisa 8%. Sedangkan kalau Bank Mandiri itu 4%-an lah NIM-nya. Ya kurang lebih lah, nanti ke detailnya di tabel ya. Bisa lihat tabel sini. Cuman one thing yang kita mau point out adalah bisnis perbankan itu kan memang fokusnya sebenarnya di bahasa kita purchase ya, uang masuk dulu nih. Bank Mandiri udah berhasil secure deposit yang tumbuh banyak. Casanya makin banyak, makanya cost of fund-nya juga murah, 2%-an something. BRI mungkin bisa 3 atau 4% ya kan, BRI 3%, BNI juga 3% plus minus. Mandiri ini yang
tergolong cukup murah. Cuman bagaimanapun cost of fund masih paling murah tetap BCA. Favorit aku sudah itu udah nggak bisa, belum ada yang bisa nyaingin sih. Belum. Dia benar-benar main share-nya sangat kuat. Ya. Itu dari kenapa ya? Kalau saya ngerasa baik dari secara pelayanan, bagaimana dia servicesnya itu sangat mempengaruhi kualitatifnya tuh lebih kuat jauh. Sekarang uang kita banyak kan rekening transaksi sehari-hari kan BCA banyak kan. Benar. Nah, jadi Mandiri udah menang di situ dan mereka karena udah menang modal ya. Kita ngomongin dibandingin dengan 3 BUMN lain ya. Mereka mau nyalurin juga bisa lebih dalam tanda kutip aman. Kenapa? Karena modal mereka lebih murah. Mereka bisa pilih-pilih untuk nyalurin yang lebih tidak beresiko. Benar. Bayangin kalau misalnya kita ngomongin BRI ini, kita bandingin modal mereka udah sedikit lebih besar. Ya pasti mereka mau nyalurin juga harus yang untungnya lebih gede. Ya, dengan resiko ya agak lebih besar gitu kan, karena modal mereka lebih tinggi. Makanya secara rata-rata yang kita tadi Kosum bilang benar, Mandiri mungkin modalnya lebih kecil, ya memang netnya juga kesan lebih kecil, tapi resiko pun lebih rendah. Nah, mungkin ini yang rada berbedanya Bank Mandiri dan BCA ya. Dia lebih agresif kasih loan-nya. Kalau kita lihat LDR-nya itu di atas 100%. Udah mentok tuh. Iya, udah mentok. Jadi dia hajar gaspol. Mungkin itu juga penugasan dari pemerintah karena kan dia harus asis BUMN ya. Jadi mau nggak mau harus gaspol tuh. 100% ke atas. Memang kalau ditanya apakah masih ada room for growth-nya itu pasti udah terbatas. Karena udah 100% lebih. Kecuali dia bisa tarik dari yang ini suruh bayar terus habis itu dia bisa deliver lagi. I think tapi udah mentok sih di sisi growth-nya. Paling itu sih soalnya Mandiri. Cuma yang kalau kita lihat lagi yang menarik sebenarnya Bank Syariahnya. Ya. Itu dulu pendapatan net profit ya bottom line 1 triliun lah. Sekarang udah 7 triliun. Udah 7-fold. Naik banyak banget ya. Memang Bank Mandiri ini cuma punya 50%. Like this, yang last year itu bisa kontribusi 5% tuh bottom line. Kurang lebih itu sangat bagus banget gitu kan. Karena kita nggak usah pungkirin di Indonesia ini kan yang punya agama muslim itu kan banyak ya. Yang megang agama muslim. Jadi ini pasarnya besar sekali dan dia top of the mind. Sebenarnya unik lagi sebenarnya cerita pasar syariah ya. Yang besar kedua tuh Bank Niaga. Niaga besar ya? Ya, Niaga juga besar. Jadi bukan BCA, bukan Bank BRI, tapi yang lebih gede Bank Niaga. Itu juga cukup top tier juga. Cuma kita kalau detail bank gitu segala, teman-teman bisa baca di KBSI. Bisa detail lah ya, lebih detail. Tadi kita kasih the hint dikit-dikit lah ke teman-teman. But baik lagi kita mau bahas bukan semuanya kita dikit-dikit tipis-tipis bahas Bank Mandiri. Cuma kita pingin note sebenarnya buat teman-teman ya di luar sana. Kalau kita sebenarnya saat pilih saham kan balik lagi, memang harga saham sama-sama turun nih. Kayak kesannya dari top line 40%, ada yang 50%. Tapi kalau kita pegang sebuah saham yang punya value bagus, mau turun 60%, 70%, kita punya pegangannya kuat. Kayak Bank Mandiri nanti akhir bulan ini RUPS. Ya, bentar lagi nih, minggu depan ya. Itu kalau misalnya dividen payout ratio 60% aja, teman-teman udah langsung dapat cashback 8% di tangan. Beda kalau misalnya teman-teman pegang saham lucu-lucu. Dividen nggak ada. Ya, dividen nggak ada. Terus juga kepastian terhadap bisnis juga belum tahu, ya kan? Karena bergantungnya terhadap capital gain. Capital gain-nya itu berharap terhadap apa? Ya balik lagi, apakah akan dimasukin indeks, apakah corporate action itu beneran mau dimasukin apa enggak, itu jadi banyak faktor uncontrollable dan sangat berbahaya sekali. Dan balik lagi ya, bukannya maksudnya tidak masuk indeks itu saham yang value nggak bisa masuk indeks, bisa juga loh. Dan kayak Joe dan Billy udah bahas ya, ada yang ditendang indeks malah ownernya malah makin beli. Malah buyback ya. Malah nanti siapa tahu dimasukin lagi ke indeks. Yang lucu, kalau dari indeks buyback, ada juga saham yang katanya mau masuk indeks tapi nggak buyback. Wah. Nah ini juga Joe. Mungkin cobalah kita balik lagi ya. I think di saham lucu-lucu komposisi juga udah mulai berubah nih. Oh ada, waktu itu udah lihat ya lu ajarin. Seperti itu iya. Ya waktu itu langsung sama ajarin ya. Nanti kita tampilin datanya, kasih lihat yang apa ya. Datanya ini dari KSEI, tapi teman-teman harus notice data yang di sini itu adalah data yang sama tercatat di KSEI. Jadi kalau yang Scriptless mungkin nggak tercatat. Tapi one thing yang menarik ya, nanti teman-teman lihat tabelnya di sini, itu saham-saham yang lucu-lucu Kosum, komposisinya berubah semua. Oh, oke. Ya, jadi dulu banyak kan tuh lokal, banyak yang punya lokal. Kalau kita kasih contoh misalnya Pani dulu lokalnya kalau berdasarkan data KSEI ya 3%. Ya kurang lebih 90% itu tahun 2023. Sekarang 2025 kita ngecek lagi, lokal sisa udah cuman setengahnya. Setengahnya udah kebagi ke asing. Nah asingnya siapa? We don't know nih. Dan nggak cuman Pani, saham-saham TTIA, Cuan, itu semua juga komposisi berubah. Jadi dari dulunya punya lokal semua, sekarang entah gimana dia punya asing nih. Jadi kalau misalnya orang bilang, oh saham ini dijaga ownernya nggak akan turun, wah no comment ya. Ya no comment. Saya nggak tahu ya, kan di luar sana ada bercerita, oh tenang saham ini nggak punya, kan karena kayak beberapa bulan lalu kan banyak ceritanya foreign outflow.
Bukannya artinya mereka nggak punya, ya maksudnya asingnya juga bisa jual lagi juga. Kalian maksudnya anyway bukan lokal juga, udah banyak juga asingnya. Jadi anyway makanya soal market, kita bukan cerita saham manapun bisa turun. Yes. Apapun, mau saham yang fundamental bagus juga bisa turun. Bukannya ini. Cuma kalau kita pegang saham fundamental bagus turun, Tenang. makin lama makin murah, makin nafsu buat beli. Kalau yang sekarang mungkin yang pada pegang gemeter kali. Bahkan ada EKT repoin, terus mungkin ada yang pakai margin malah kena. Nah itu harus hati-hati. Sedangkan kalau saham yang bagus, ya kita nggak usah pusingin. Cuma ini saya perlu note yang terkait soal margin. Mau saham sebagus apapun, balik lagi ada faktor market yang kita tidak bisa kontrol. Jadi saat kita pakai margin ngutang terhadap itu bisa kena margin call. Jadi harus hati-hati. Jadi nggak boleh sama sekali. Karena saat kita memakai leverage itu artinya kita memasukkan resiko dari leverage, yaitu ya nanti kita bisa ditagih. Gitu sih menurut saya. Bukan panduan lagi, keharusan kita sebagai investor. Saat investor pakai margin, hati-hati, kalian udah mulai campurin faktor spekulasi di situ. Nah itu wisdom dari Kosum ya. Kita harap Bapak Ibu yang nonton harusnya bijaksana lah, nggak pakai margin. Ini apalagi udah nonton YouTube channel Ting nih. Ya misalnya kayak contoh kayak Bank Mandiri. Di hari ini kan tanggal 21 Maret ya. Turun lagi banyak. Diturun lagi kan di bawah 4,5 lagi. Berarti kan like 1 kali 1.5. Ya, price to book kan itu udah murah. PE ya kan? 7 times. Ya, PE 7 times itu murah banget. Dividend yield 8%. 8%. Kalau payout nggak naik. Iya. Bonus. Benar, bonus ya. Kalau payout naik ya we never know kan buat Danantara ya kan. Kita kan never know. Cuma balik lagi bukan artinya nggak bisa turun juga. Tapi pasti posisi teman-teman saya ada tahu lah. Mungkin ada yang udah all in duluan masuk karena yakin udah turun. Ada yang masih punya cash. Cuma apapun itu nggak boleh pakai margin. Ingat. Karena kita nggak akan tahu apakah nanti bisa turun lagi apa enggak. Jadi jangan pernah kayak gitu. Kecuali teman-teman punya emas nih, mumpung emas naik banyak, boleh jual lah, pikir-pikir. Accept the capital gain tax lah. Emang buat di Indonesia harus kena taxnya tinggi tuh kalau jual emas. Ya saya oke lah teman-teman ada yang mungkin invest di emas. Cuma balik lagi makanya emas ini nggak enak. Pas kita untung banyak emasnya kena capital gainnya bisa sampai 35% loh. Kena kayak pajak penghasilan. Padahal kalau kita punya saham 0,1% lebih enak. Cuma ya udahlah, sekarang rezeki kan karena resesi di mana-mana, US kena, ini emas naik. Gitu sih. Oke. I think itu ya highlight singkat dari kita soal Bank Mandiri. Kalau misalnya teman-teman mau tanya lebih dalam soal Bank Mandiri ataupun seputar investasi saham, teman-teman bisa langsung aja join grup onboarding kita. Ini free. Ya mumpung kita masih buka, ya kita akan tutup mungkin 1 bulan lagi dari sekarang. Ya teman-teman bisa langsung lihat link di description. Feel free untuk nanya seputar investasi. Dan tentu di grup tersebut juga ada rules ya. Teman-teman harus comply ke rules-nya. Well, thank you and see you on the next chatting. See you. Bye-bye.